بعثت مع النسيمات تحية وأودعت النسيم حديث حب قديم كان من يوم القضية دفين في الفؤاد به حياتي إذا صلى الفناء على سوية تزمزم للحداة بذكر ليلى وما هي يا فتى بالعامرية فأصبو ثم أصبو ثم أصبو ولك الصبوات عذرية وليس أصل الغواني والأغاني ولا للشهوات الدنيوية ولا للغنياس بأي معنى ولكن للأمور علوية حقائق بل رقائق كالنسمات بأوج الحضرات القدسية مناظر للنواظر من قلوب مطهرة زكية نقية وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية فتسرح في رياض من جنان وتاوي للقرناد مضية فتسرح في رياض من جنان وتاوي للقناديل المضية فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العلية عسى رب الكريم بمحض فضل يبلغنا أقاسي الأمنية Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Kali ini dibahas tentang haditsun dhaif. Naam. Kalimat dhaif di dalam bahasa itu kalau kita mengartikannya lemah, ya. Dhaif itu adalah diddul quwwah, kebalikannya quwwah, kekuatan. Artinya apa? Lemah. Ya. Dan yang dimaksud dengan hadis dhaif secara mustalah adalah al-hadis alladzi lam tajtami fihi sifatul qabul. Hadis yang tidak terkumpul di dalamnya itu sifat-sifat al-qabul. Apa maksudnya? Kan kemarin kita bahas bahwasanya itu di dalam hadis itu ada dua bagian, ada maqbul, ada mardud, yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima itu ada dua, sahih dan hasan. Dan sahih adalah hadis-hadis yang memenuhi persyaratan al-qabul, yaitu ittisalus sanad, tamamud dhabt, wal adalah, wa adamus syudzuz wal illah. Begitu. Hanya saja bedanya fi dhabt ya ala a'lal mustawa.
ala a'la al-mustawa fi ad-dhabt wal adalah. Sedangkan Al-Hasan aqall min dzalik, di bawah itu. Ya. Nah, ini adalah sifatul qabul. Nah, yang tidak memenuhi syarat ini maka dia mardud, ditolak. Ya. Tidak memenuhi syarat, dan itulah haditsun dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lam tajtami fihi sifatul qabul, yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat al-qabul yang kita bahas di hadis sahih dan di hadis hasan. Nah, itu hadis dhaif juga disebut dengan sebutan haditsun mardud, yang ditolak. Begitu. Itu bahasanya seperti itu. Tetapi nanti kita mesti jelaskan apa yang dimaksud dengan ditolak di sini. Apakah ditolak mentah-mentah atau bagaimana dan seterusnya. Ya, sebagai contoh, mithaluhu hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha 'ala al-jawrabain. Fa hadha dha'ifun la yurwa an Abi Qais al-Audi. Fa li'annahu yurwa an Abi Qais al-Audi wa huwa mutakallamun fihi. Naam. Ini hadis diriwayatkan, ada satu hadis bahwasanya Nabi SAW berwudu dan beliau mengusap di atas al-jawrabain. Jawrabain itu apa ya kalau bahasa kita? Kaos kaki. Gitu. Nah, ini hadis dhaif. Sebab diriwayatkan dari Abi Qais al-Audi. Sedangkan seorang Abi Qais ini menurut Jarh wa Ta'dil di dalam sejarah yang mencatat mengungkap tentang biografinya, dia ini bermasalah, menjadi topik pembicaraan para muhadditsin dari segi adalahnya, dari segi tamamud dhabatnya, mutakallam fih. Ya. Nah, sehingga hadis yang diriwayatkan ini dari Abi Qais al-Audi adalah haditsun dhaif. Ya. Jelas. Ini sebagai contoh. Nah, hadis dhaif itu agsamnya banyak, pembagiannya banyak. Nanti bakal dibahas di sini beberapa jenis hadis dhaif. Di antaranya yang terputus sanadnya, tapi sebenarnya nggak keluar dari ini, dari adam ittisal sanad wa adamul adalah wa adamu tamamud dhabt, itu doang. Nggak keluar dari situ, nggak keluar dari syudzuz, nggak keluar dari illah. Itu dia permasalahannya. Nah, nanti pembagiannya banyak. Ada yang dari segi sanad yang tidak bersambung, ada putusnya 1, ada putusnya 2, ada putusnya 3, ada putusnya itu berturut-turut, ada putus nyambung putus, begitu. Faham? Karena itu ada keberagaman di situ. Nanti insya Allah bakal dibahas, ya, di dalam bab-bab yang berikutnya. Nah, ini haditsun dhaif. Nah, hukum haditsun dhaif itu apa? Kalau kemarin kan haditsun sahih itu dijadikan sebagai acuan dalam hukum. Kita udah bahas panjang lebar. Demikian halnya dengan haditsun hasan, hanya saja perbedaan sahih dan hasan tidak ada sama sekali kecuali ketika terjadi pertentangan antara keduanya, hadis sahih yang diunggulkan. Nah, sedangkan haditsun dhaif itu ulama punya beragam pendapat. Di antara mereka yang menolak mentah-mentah. Tapi pendapat ini dikritik oleh banyak ulama. Mereka bilang, kalau memang hadis dhaif ditolak mentah-mentah semuanya, lantas apa bedanya dia dengan hadis maudhu', hadis palsu? Ya. Berarti kan kalau memang dia berbeda antara dhaif dengan maudhu', ya pasti dari segi hukum pun berbeda, nggak bisa disamakan. Kalau emang dia ditolak mentah-mentah seperti hadis maudhu', ya jangan dibilang hadis dhaif, sudah. Gitu. Tapi kenapa masih dibilang hadis dhaif? Melainkan karena di situ ada perbedaan. Nah, ada yang menerimanya secara mutlak. Nah, walaupun dari segi martabat tetap di bawah haditsun sahih dan di bawah haditsun hasan. Begitu seperti madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Mereka itu menyatakan, Imam Ahmad sendiri menyatakan, nuqaddim haditsun dhaifan ala qawli rijal, ala aqwali rijal. Kami lebih mengunggulkan hadis yang dhaif daripada pendapatnya ulama. Itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan kalau kita itu di dalam madhab al-Imam Syafi'i,
tumpuan utama di dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, terus Al-Ijma' wal Qiyas. Sedangkan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal salah satu tumpuannya adalah Al-Hadits, sekalipun itu haditsun dhaif. Sekalipun itu haditsun dhaif. Sebab di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyatakan nuqaddim haditsan dhaifan ala aqwalir rijal. Ya, kami lebih mengunggulkan haditsun dhaif daripada ucapannya manusia. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala al-Imam al-Muhaddits Jaddan al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan, kakek kami al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan sangat condong kepada pendapat itu. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya kami lebih mendahulukan haditsun dhaif daripada aqwalur rijal. Habib Salim sangat condong kepada itu. Di dalam karya-karya tulisnya beliau nyatakan itu. Nyatakan tentang hal ini. Dan beliau juga bahkan menyatakan bahwasanya Thariqah Sa'dah Bani Alawi seperti itu juga. Mereka lebih mengunggulkan haditsun dhaif daripada aqwalur rijal. Kenapa demikian? Sekalipun dari segi sanad enggak sempurna. Tetapi potensi hadis itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad ada. Ya kan gitu? Bukan tidak ada. Potensi hadis dhaif itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad ada. Ya, ketika potensi itu ada, maka untuk apa kita mengunggulkan ucapannya manusia dibanding ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dari segi sanad dia lemah. Al-Habib mengatakan bahwasanya bahkan As-Sadah Bani Alawi mereka menganut pendapat ini yang menyatakan bahwasanya haditsun dhaif kita lebih dahulukan daripada aqwalur rijal. Naam. Wahakadha. Ini yang perlu kita perhatikan. Namun sebagian besar para ulama, para muhaditsin, mereka mengatakan bahwasanya haditsun dhaif itu enggak sepenuhnya dijadikan acuan dan enggak sepenuhnya ditanggalkan, tapi ada aturan. Nah, bagaimana? Saya ingin jelasin dulu ya. Pernah saya ada tulisan tentang hal ini, tulisan singkat padat insyaallah. Allah Allah. Sebentar. Ada satu tulisan yang saya tulis tentang hal ini beberapa tahun lalu. Nah, ini dia. Oke. Nah, tentang hadis dhaif ya, saya katakan ada perlu yang kita ketahui, ada beberapa poin. Di antaranya bahwa hadis yang sahih dan hasan adalah hadis yang kuat yang dapat dijadikan sebagai pondasi hukum agama. Ya. Adapun hadis dhaif tidaklah dapat dijadikan sebagai acuan dan pondasi hukum. Ya. Namun para ahli hadis menyatakan bahwasanya hadis dhaif boleh dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu amal yang berpahala. Nah,
Oleh ahli hadis diistilahkan dengan istilah fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Apa artinya fadailul amal? Fadailul amal itu adalah anjuran untuk melakukan suatu amal ibadah tertentu dengan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya fadailul amal. Sehingga ada hadis-hadis yang diriwayatkan ya tentang suatu amal ibadah tertentu dengan janji pahala tertentu. Nah, itu namanya fadailul amal. Fadilah suatu amal perbuatan. Keutamaan suatu amal perbuatan. Ya. Nah, sehingga hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah suatu amal perbuatan dinamakan hadis fadailul amal, hadis tentang fadilah suatu amal. Nah, berbicara tentang hadisun dhaif. Hadisun dhaif ya, seperti saya katakan para ahli hadis menyatakan bahwasanya hadisun dhaif boleh dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu amal yang berpahala, yaitu fadailul amal. Ya. Nah, kemudian juga mereka menyatakan ahli hadis bahwasanya menjadikan hadis dhaif sebagai pedoman di dalam fadailul amal juga ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Satu, status kedhaifannya tidak parah, tidak sangat parah. Kalau memang status kedhaifannya itu sangat parah, maka tidak bisa dijadikan sebagai acuan dan pedoman. Tapi kalau status kedhaifannya itu tidak terlalu parah, gak jadi masalah untuk dijadikan acuan. Kenapa demikian? Saya ingin jelaskan. Kemarin di dalam hadisun sahih itu kan salah satu syaratnya adalah ittisalus sanad. Itu yang gak boleh ditoleran. Ya. Terus yang kedua al-adalah. Adalah itu kan seseorang itu betul-betul bertakwa. Nah, ketakwaan itu kan relatif. Ada orang yang tingkat ketakwaannya pada tingkatan tertentu, ada di atas itu, ada di atas itu, ada di atas itu. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin tinggi juga kualitas kesahihan hadis yang dia sampaikan. Faham? Antara orang yang bertakwa di tingkat yang di puncak dengan tingkat yang menengah beda. Kualitas hadis keduanya pun beda. Jelas. Nah, itu kan dipertimbangkan. Demikian juga dari segi tamamud dhabt. Hafalan, kejeniusan, kekuatan ingatan dan hafalan, orang semuanya itu kan beragam, nggak sama. Walaupun semuanya bisa dikatakan nih hafalannya kuat, tapi antara Al-Imam Al-Bukhari katakan dengan Al-Imam yang lain, imam yang lain, ya belum tentu sama. Udah pasti bisa dipastikan sosok Al-Bukhari lebih unggul di atas mereka. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari segi status kesahihannya di atas yang lainnya. Melihat apa? Melihat kualitas hafalan yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Yang lain hafalannya kuat, tapi Bukhari diakui jauh lebih kuat dari mereka. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari jauh lebih sahih daripada yang lain. Terus beberapa persyaratan tambahan yang lain sesuai gaya masing-masing muhaditsin. Seperti Imam Al-Bukhari, beliau standar beliau, gaya beliau di dalam merangkum Al-Jami'. Begitu hadis yang beliau riwayatkan, sanadnya itu harus beliau pastikan. Bukan hanya sekedar pembuktian ittisalus sanad itu hanya dengan para periwayat satu sama lain itu bersambung, dilihat dari segi masa, zaman. Oh, satu zaman. Walaupun itu sudah cukup membuktikan bahwasanya sanad muttasil. Tetapi Al-Bukhari menambahkan standar kesahihan yang dia apa namanya? Yang untuk dirinya, untuk yang standarnya dia. Apa itu? Harus dibuktikan perjumpaan. Gak cuma dari segi mereka hidup di satu masa yang sama, tapi juga harus terbukti mereka satu sama lain berjumpa. Berbeda halnya dengan Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim menganggap ittisalus sanad bisa dibuktikan hanya cukup sekedar dengan satu zaman. Selebihnya bertumpu kepada kejujuran. Ya, kejujuran al-adalah. Begitu. Nah, ini kan status semacam ini, keadaan semacam ini, ya gaya semacam ini atau metode semacam ini
dari segi kualitas di bawah Al-Imam Al-Bukhari, sehingga status kesahihan Al-Imam Muslim pun walaupun dia sahih tingkat tinggi tapi tetap masih di bawahnya Al-Imam Al-Bukhari. Makanya kemarin kita katakan ya, peringkat kedudukan kesahihan hadis yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang ditulis dirangkum oleh para muhaditsin, Sahih Al-Bukhari yang paling puncak. Apalagi kalau ada suatu hadis yang disepakati oleh keduanya, Bukhari wa Muslim, maka keduanya adalah tingkat yang paling tinggi kesahihannya. Kalau memang belum tentu duanya sepakat dalam suatu hadis, tapi Bukhari meriwayatkan, Muslim tidak, ya, maka ini hadis peringkat berikutnya. Peringkat yang ketiga adalah yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas begitu. Nah, peringkat yang keempat seperti saya katakan yang diriwayatkan oleh para muhaditsin yang lainnya. Kenapa para muhaditsin yang lainnya di bawah kedua ini? Karena memang juga standar yang mereka buat di bawah itu. Sehingga kualitasnya juga, kualitas kesahihannya di bawah itu. Ya, sekalipun seperti Al-Imam Al-Hakim au ghairuh, ya, mereka merangkum, mengumpulkan hadis-hadis yang memang ditemukan setelah Al-Imam Al-Bukhari ini sesuai dengan standarnya Al-Imam Al-Bukhari, tapi nggak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu. Sehingga ya dikumpulkan hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang sesuai dengan standarnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, atau standar keduanya Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, maka peringkat ini peringkat nomor 4 di bawah ketiga peringkat itu. Ya, kenapa nomor 4? Sekalipun standarnya standar keduanya, tapi nggak diriwayatkan oleh keduanya, datang orang yang setelahnya. Yang jadi masalah di orang setelahnya itu, jelas. Kemudian di bawah ini peringkat kelima adalah yang sesuai dengan standarnya Bukhari saja, yang keenam standarnya Muslim saja, begitu. Baru hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang lainnya yang memenuhi syarat. Itu kualitas sahih pun seperti itu. Demikian halnya dengan kualitas dhaif. Ya, kualitas dhaif pun beragam. Gini, ya, sanad, kan tadi kita bilang sanad hadisnya itu, hadisun dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih, kan gitu, syurutul qabul, tidak memenuhi. Ya, artinya ada cacat. Kalau enggak sanadnya putus, kalau enggak cacat di dalam adalah, kalau enggak cacat di dalam dhabt, ya, atau ada syudzud atau ada illah, kan itu haditsun dhaif. Terkadang suatu hadis dengan sanadnya itu ya nggak ada 5 syarat ini. Nah, ini kan parah. Ini kan parah. Kelima-limanya cacat. Ini parah. Ada beberapa hadis dari 5 syarat itu ya semuanya terpenuhi, cuman satu aja yang cacat. Ya, pastinya kan kualitas kedhaifannya itu beda sama yang 5-5-nya nggak terpenuhi, ya kan? Ini hadis dengan sanadnya memenuhi 4 syarat kurang 1, ya pastinya dhaif. Tapi pastinya kualitasnya jauh lebih bagus dibanding hadis yang hanya memenuhi 3 syarat, 2 cacat, ya kan? Yang 3 syarat dipenuhi masih lebih bagus daripada yang memenuhi hanya 2 syarat, 3 cacat. Yang 2 syarat masih lebih bagus daripada yang hanya memenuhi 4 syarat, yang memenuhi hanya 1 syarat. Yang 1 syarat masih lebih bagus daripada yang nggak memenuhi 5 syarat sama sekali. Paham? Itu statusnya beda. Terus juga, ya itu secara umum kayak begitu. Terus dari segi ittisalus sanad masalah, dia cacat di sini, tapi selebihnya para periwayatnya terbukti adalah dhabt, nggak ada syudzud dan illah. Cuman dari segi sanad ada 1 putus. Itu seringkali seperti Al-Imam At-Tabrani misalnya meriwayatkan suatu hadis, rijaluhu rijalun sahih, rijaluhu kulluhum thiqat. Ya, cuman ada cacatnya apa? Sanadnya terputus di 1 orang. Jelas. Nah, ini kan masih berkualitas. Hanya putus di 1 orang, sedangkan syarat-syarat yang lainnya terpenuhi. Maka itu seperti saya bilang, hadis dhaif itu gak serta-merta dibuang. Dia bukan hadis maudhu. Dia bukan hadis maudhu yang dibuang di sampah palsu. Tapi dia adalah hadisnya Nabi.
Terus status kedhaifan itu beragam. Sehingga enggak serta-merta ada orang bilang, itu hadis dhaif, itu bukan hadis sahih. Lu siapa? Paham? Ya. Dan ini di dalam kitab-kitab hadis dibahas seperti itu. Ya. Contoh lagi. Ittisalus sanad semuanya. Ya, Tabrani di dalam Mu'jam sering meriwayatkan kayak begitu. Sanadnya muttasil. Ya. Rijaluhu rijalun sahih atau thugat semuanya. Ya. Wa tamamud dhabt semuanya. Cuman beliau bilang, ya. Rijaluhu fihi fulan wa huwa dhaif wa baqiyat rijaluhu thugat. Tuh lihat. Di dalam sanad ini ada si fulan. Ya dia dhaif. Tapi selain dia, seluruh rantaian sanad semuanya rijalul thugat. Lihat, kan beda sama yang semuanya pembohong atau semuanya dhaif. Jadi kualitasnya pun segi kedhaifan itu berbeda-beda. Faham? Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, status kesahihan itu, status kedhaifan itu pun tingkatannya, peringkatannya itu beragam. Nah, haditsun dhaif itu boleh dijadikan sebagai pedoman dan acuan satu di fadhailul amal. Ya. Dengan syarat status kedhaifannya tidak sangat parah. Jelas. Dan kedua, jenis amal ibadah yang dianjurkan dalam hadis dhaif tersebut adalah jenis yang direstui dalam dalil yang sahih. Bukan jenisnya, bukan jenis yang baru, yang tidak ada dasar daripada dasar yang sahih. Faham? Tapi kalau ibadahnya ada jenis ibadahnya direstui, sekalipun hadisnya lemah, ya Allah. Contoh tentang beberapa hadis puasa Rajab misalnya. Puasa Rajab. Banyak hadis tentang puasa Rajab diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif. Apa hukum daripada hadis tersebut? Kita bilang di hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dan acuan di dalam hukum, tetapi di dalam fadhailul amal boleh. Nah, hadis tentang puasa Rajab, hadisnya kan barang siapa yang puasa hari pertama pahalanya gini-gini, atau barang siapa yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu daripada bulan Al-Hurum atau bulan Rajab pahalanya sekian ratus pahala misalnya. Ya. Itu kan fadhailul amal. Apakah boleh kita jadikan hadis ini sebagai pedoman fi fadhailul amal? Boleh. Dengan syarat pertama, status sanadnya tidak, kedhaifannya tidak terlalu parah. Kita lihat diriwayatkan sanadnya ada jelas walaupun dhaif. Ada sanadnya tidak terlalu parah. Jelas. Baik. Terus jenis amal ibadah yang dianjurkan dalam hadis itu adalah jenis amal ibadah yang direstui di dalam dalil yang kuat. Apa itu? Jenisnya puasa. Iya kan? Jenisnya puasa. Bukan suatu amal ibadah yang gak jelas. Faham? Jenisnya puasa. Dan puasa di dalam hadis, di dalam Al-Quran dianjurkan dengan dalil-dalil yang sahih dan kuat. Faham? Jadi ada asal, ada dasar yang kuat. Jenisnya. Fadhailul amal tentang sholat tertentu, silahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Jenis ibadahnya adalah sholat yang memang ada dasarnya. Paham? Baik. Nah, contoh lain yang tidak ada dasar, seperti hadis apa tahu? Hadis sholat kafarah di akhir Ramadan. Itu nggak ada dasarnya. Bagaimana?
saya tidak berbicara tentang godok sholat. Beda antara godok sholat dengan sholat kafarah. Godok sholat itu mau Ramadan mau bukan Ramadan, jelas itu urusan lain. Tapi sholat kafarah, apa itu sholat kafarah? Mereka membawakan suatu hadis tentang sholatun kafarah. Saya kasih contoh sebentar. Allah, la ilaha illallah. Nah, baik. Anda pengen nasal hadisnya yang selalu dibawa oleh orang-orang. Nah, nih, ini hadis dibawakan sama orang-orang. Ya, katanya Nabi SAW bilang, man fatahu fi umrihi shalah lam yakdiha falyaqum akhir jum'ah min syahr Ramadan. Barang siapa yang luput darinya suatu salat dalam umurnya, ya, dia belum sempat menggodoknya, maka hendaknya dia di akhir Jumat di bulan suci Ramadan dia salat 4 rakaat. Ya. Kemudian dia membaca setiap rakaat Fatihatul Kitab dan surat Al-Ghadar wal Kautsar 15 kali. Niatnya apa? Pakai niatnya lagi diajarin sama Nabi. Wa yaqulu fin niyah. Nih hadisnya nih, unik kan? Wa yaqulu fin niyah nawaitu an usolliya 4 rakaat kafarah lima fatani minas shalah. Ya akhir. Dari sini udah ketahuan tuh hadis maudhu. Ya kan? Nih hadisnya. Terus Abu Bakar bilang, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah mengatakan ini adalah kafarah 400 tahun. Ali bin Abi Thalib bilang, enggak, untuk kafarah 1000 tahun. Ya, sahabat bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, anak Adam hidupnya paling lama 100 tahun. Ya, terus sisanya tuh, yang lebihnya bakal siapa? Katanya Nabi, bakal bapaknya, istrinya, anaknya, kerabatnya. Bodoh. Ya, ini hadisnya. Ya, dari segi itunya aja tuh udah jelas. Anda pernah bahas. Ya, terus juga dari sisi yang kita bahas kali ini, tahu apa? Jenisnya itu, jenis ibadahnya yang dianjurkan itu, ya, nggak ada dalil sahihnya. Apa itu? Menggodok, jadi dia kehilangan atau dia meninggalkan sekian banyak sholat, ya, kemudian digodok dengan 4 rakaat. Itu di dalam dalil sahih nggak ada. Jenis sholat 4 rakaat untuk menggodok sekian banyak sholat, itu nggak ada. Paham nggak? Beda halnya kalau jenisnya itu ada dalilnya yang sahih. Sekalipun anjurannya, hadis yang menganjurkannya adalah hadis dhaif, enggak ada masalah fi fadhailil amal. Tapi ini jenis ibadah kayak begini, ya, untuk menggugurkan kewajiban menggodok
jenis kayak begini nggak ada dalil sahihnya. Paham? Nah, karena itu ini sebagai contoh ya. Karena itu ulama mengatakan bahwasanya ya kalau kita pengen menjadikan suatu hadis dhaif sebagai pedoman di dalam fadhailul amal, satu syaratnya sanadnya tidak terlalu parah. Yang tadi nggak ada sanad, parah banget. Ya. Yang kedua, amal ibadah yang dianjurkan itu jenisnya ya adalah jenis yang direstui di dalam dalil yang sahih. Faham? Baik. Yang ketiga yang harus kita ketahui juga ya, ketika kita ingin menjadikan suatu hadis dhaif sebagai pedoman di dalam fadhailul amal ya, ulama menyatakan mengamalkan hadisun dhaif dalam fadhailul amal tersebut dengan catatan tanpa beriktikad bahwa perkara tersebut adalah bagian dari sunnah, namun dengan tujuan ihtiyat. Ya, faham nggak? Ini kan dasarnya hadis dhaif. Hadis dhaif lemah, begitu. Ketika kita ingin mengamalkannya, kita nggak bisa beriktikad bahwa oh yakin ini sunnah, nggak bisa. Sebab tumpuannya pun lemah. Sehingga ketika kita mengamalkannya, iktikad bahwa ini sunnah tidak bisa. Faham? Lantas kalau memang iktikad perkara ini bukan sunnah, untuk apa kita amalkan? Kita mengamalkannya sebagai ihtiyat, kehati-hatian. Kehati-hatian. Agar apa? Agar perkara yang berkemungkinan sebagai bagian dari agama nggak kebuang. Itu tujuannya. Faham nggak? Faham nggak yang saya sampaikan? Ya, kita bikin apa namanya suatu perkara. Contoh, puasa Rajab. Dalil tentang puasa Rajab banyak, ya. Di antaranya hadis Anas bin Malik dari Nabi SAW, man shoma thalatha ayyam min syahril haram, al-khamis wal jum'ah was sabat, kutibat lahu ibadat sab'ina mi'ata sanah. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan suci Asyuril Hurum, Kamis, Jumat, Sabtu, ditulis oleh Allah pahala ibadah 700 tahun. Ini diriwayatkan, ini hadis oleh Al-Imam At-Tabrani fil Mu'jam wa Abu Nuaim wal Baihaqi fi Fadailil Awqat. Dalam riwayat tersebut bukan 700 tahun pahalanya, tapi pahala ibadah 60 tahun. Al-Imam As-Suyuti bilang di dalam kitab Al-Hawi bahwasanya ini hadis yang tadi itu, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan isnad ini hadis ya di tengah-tengah antara dhaif dan hasan. Paham? Oke. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh haditsun dhaif. Fadhailul amal atau bukan? Nah, anjuran untuk berpuasa di Kamis, Jumat, Sabtu di bulan suci. Oke? Fadhailul amal. Baik. Kita jadikan, berarti hadis ini boleh dijadikan sebagai pedoman, acuan di dalam fadhailul amal. Syaratnya apa? Status kedhaifannya tidak parah. Ulama menyatakan ini enggak parah. Jelas. Terus jenis ibadahnya puasa. Jenis ibadahnya puasa. Puasa secara umum ada dalil yang sahih yang menyatakan jenis itu adalah memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ada dalilnya, ada asal. Faham kan? Terus ketika kita melakukan itu, ini yang penting. Apakah kita beriktikad ini sunnah puasa Kamis, Jumat, Sabtu dengan pahala itu 60 tahun ibadah itu sunnah? Iktikad semacam ini nggak boleh. Sebab apa? Kita mau beriktikad itu, tapi apa dasarnya? Ini hadis, sedangkan ini hadis lemah. Bagaimana kita mau beriktikad? Mau bertumpu di dalam iktikad kepada sesuatu yang lemah? Nggak bisa. Kalau emang gitu, habis kenapa kita berpuasa? Kehati-hatian. Supaya hadis ini yang menganjurkan puasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan suci nggak kebuang. Sebab sekalipun dia dhaif, tapi kemungkinan sebagai sahih itu ada kan?
kemungkinan dia diucapkan oleh Nabi Muhammad ada, karena itu dia bukan maudhu tapi dhaif. Ya, ketika ada kemungkinan itu, kita nggak mau menyia-nyiakannya. Tapi untuk menyatakan sebagai sunnah, kita nggak punya hak, karena dasarnya pun lemah. Paham? Nah, ini syarat yang juga penting di dalam menjalankan suatu amal ibadah fi fadailil amal yang bertumpu kepada hadits dhaif. Saya rasa jelas ya. Nah, ini syurut di dalam al-amal bil hadits dhaif, bil ahadits dhaifah. Jelas? Baik. Allah, la ilaha illallah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, tahu apa? Ada beberapa poin lagi yang lain yang perlu kita ketahui. Ya, bahwasanya hadis yang lemah, ini udah selesai nih tentang fadhailul amal, udah selesai. Ini bahasan lain, masih tentang haditsun dhaif. Poin yang perlu kita ketahui adalah hadis yang lemah itu dapat naik statusnya dari dhaif ke status yang lebih baik. Dengan apa? Dengan dukungan keberadaan hadis-hadis lainnya. Seperti kemarin kita bilang, ada hadis sahih li dzatih, ada hadis sahih li ghairi, ada hadis hasan li dzatih, ada hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi itu kan kumpulan hadis-hadis dhaif yang ketika mereka bersatu padu, saling dukung satu sama lain, maka statusnya naik menjadi hasan li ghairi. Dan hasan itu adalah hadis yang dijadikan sebagai acuan hukum. Paham? Nah, makanya kita bilang di sini, ya, bahwa hadis yang lemah dapat naik statusnya dengan dukungan keberadaan hadis-hadis yang lainnya. Contohnya adalah jika suatu amal ibadah tertentu dengan pahala tertentu disebutkan oleh suatu hadis yang dhaif. Kemudian terdapat beberapa hadis-hadis dhaif yang lain yang menyebutkan tentang amal ibadah yang sama. Maka hadis-hadis dhaif tersebut saling menguatkan dan mendukung satu sama lain hingga mengangkat statusnya yang dhaif menjadi status hasan li ghairi. Faham? Contoh, puasa Rajab. Hadis-hadis yang diriwayatkan sebagian besar dhaif. Tapi karena banyak, ya, karena banyak, maka statusnya mereka saling mendukung satu sama lain. Kalau hadisnya itu hadis dhaif. Kalau bicara tentang hadisnya, ini dhaif, ini dhaif, hadis kedua dhaif, hadis ketiga dhaif, hadis keempat dhaif, dia dhaif. Tapi ketika dia bersatu padu, apa yang diserukan oleh hadis-hadis dhaif ini, yaitu puasa Rajab, statusnya menjadi kuat. Faham? Ketika disatu padukan, hukum yang ada di dalam ini menjadi hasan li ghairi. Faham? Jelas? Nah, ini poin yang perlu kita ketahui. Terus juga, ya, di antara hal yang perlu kita ketahui juga, para ulama ahli hadis meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Seperti Musnad Firdaus, itu banyak hadis-hadis dhaifnya. Berapa banyak? Al-Imam Abu Nuaim di dalam ajza'nya, berapa banyak dia meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Bahkan hatta Imam Al-Bukhari, selain Jami' as-Sahihnya, ada beberapa hadis di dalam kitab-kitab yang beliau tulis selain Sahih Al-Bukhari, ada beberapa hadis dhaif. Sekalipun itu Imam Bukhari. Artinya para muhaddisin mereka juga mengumpulkan hadis-hadis dhaif, meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Kan kemarin kita bilang, di masa sebelum Imam Al-Bukhari, ya, masa pengumpulan sebelum masuk fase penseleksian, itu atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz agar dikumpulkan, didokumentasikan semua hadis yang tersebar di berbagai penjuru. Maka dikumpulkan tanpa diseleksi. Di situ ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu bahkan. Faham? Ada yang hadisnya Nabi, ada ucapan sahabat, ada ucapan tabi'in, yang jelas kumpulin dulu satu sama lain.
Sehingga karya-karya ulama pada masa itu, dalamnya itu isinya hadis dhaif banyak. Sebagaimana hadis sahih juga ada. Artinya apa yang ingin saya capai di sini? Ulama meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Kenapa? Hadis dhaif ngapain sih diriwayatkan? Kan nggak bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Kenapa diriwayatkan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Para ulama hadis meriwayatkan hadis-hadis dhaif dan membuat aturan, syarat dan ketentuan yang ketat terhadap hadis dhaif. Salah satunya yang tadi saya jelaskan itu. Syurutul amal bil hadits dhaif yang tadi kita jelaskan. Ya, membuat aturan, syarat, ketentuan yang ketat terhadap hadis dhaif. Kenapa? Tiada lain karena kehati-hatian mereka yang amat sangat besar terhadap hadis Rasulullah SAW. Kehati-hatian mereka. Sebab mereka nggak berani menyatakan dengan pernyataan yang pasti dan bulat bahwa hadis dhaif adalah hadis yang sangat pasti keabsahannya. Mereka nggak berani nyatakan itu. Ini ada hadis dhaif, mereka bilang, oh ini pasti diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Mereka nggak bisa bilang begitu. Dan sebaliknya, mereka juga tidak bisa menyatakan ini tidak diucapkan sama Nabi. Faham? Jadi ketika ada hadis dhaif ini, ya, mereka nggak bisa kita nyatakan ini hadis palsu, nggak bisa. Ini hadis akurat, juga nggak bisa. Posisinya di tengah-tengah. Faham? Karena itu, ya, mereka khawatir, ya, jika menyatakan bahwa hadis dhaif adalah akurat, namun ternyata nggak demikian. Atau mereka bilang ini palsu, ternyata juga nggak demikian. Khawatir. Baik. Kan nggak bisa dipastikan. Karena itu mereka meriwayatkannya. Supaya apa? Supaya tidak membuang apa yang berkemungkinan sebagai bagian dari agama Allah. Nggak dibuang. Sebab potensi sebagai hadis ada. Dan potensi sebagai bukan hadis pun ada. Karena itu ini harus dikumpulkan. Dan harus diperlakukan dengan perlakuan khusus. Faham? Kalau dibuang, berbahaya. Kenapa? Bisa jadi ini hadis. Kita buang agama Allah, nggak bisa. Harus kita tampung. Diperlakukan sama seperti yang lain juga nggak bisa. Sebab kenapa? Potensi bukan dari agama Allah. Paham? Karena itu mereka kumpulkan dan mereka membuat perlakuan khusus dengannya. Apa itu perlakuan khusus? Syarat-syarat ketentuan yang mereka buat seperti tadi saya jelaskan syarat ketentuannya. Jelas? Ini tentang hadis dhaif. Kenapa diriwayatkan oleh para ulama? Supaya tidak membuang. Mereka nggak punya hak untuk membuang sesuatu yang berpotensi sebagai agama Allah. Faham? Dan juga mereka nggak menampungnya begitu aja. Mereka berikan perlakuan khusus dengan syarat ketentuan yang mereka buat. Faham? Nah, ini adalah hadits dhaif. Taib. Terakhir yang ingin saya sampaikan tentang hadits dhaif, masih ada lagi beberapa, ya. Hukum hadits dhaif tadi kita bicara dari segi al-amal bi fi fadhailil a'mal, menjadikan hadits dhaif sebagai acuan di dalam fadhailil a'mal. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Hadits dhaif juga boleh dipakai dalam hal apa? Selain fadhailil a'mal, ya, bisa digunakan sebagai targhib wa tarhib. Tahu gak artinya targhib wa tarhib? Targhib wa tarhib itu adalah targhib himbauan, targhib peringatan. Targhib himbauan, tarhib peringatan. Contoh apa? Targhib tuh tentang apa namanya? Tentang sorga. Itu kan dorongan untuk taat, dorongan untuk takwa, ya. Terus apa sih namanya? Rogaik, untuk menyentuh hati. Itu boleh. Nah, ini berapa banyak di dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis-hadis semacam ini. Jelas, fit targhib wa tarhib. Atau peringatan tegas, kamu bikin ini, hukumannya ini.
kamu bikin ini hukumannya ini. Nah ini kan peringatan, dijadikan sebagai acuan dalam pegangan di dalam targhib wa tarhib, silakan. Toh nggak mengganggu hukum, tidak mengganggu hukum agama, hanya sekedar dorongan dan rem bagi seseorang. Ada namanya targhib wa tarhib. Terus juga bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam al-manaqib. Apa itu manaqib? Manaqib itu adalah kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang atau kemuliaan kaum tertentu atau kemuliaan kelompok tertentu. Sebagai contoh, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan orang-orang berilmu. Sebagian hadis sahih dan juga ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan kemuliaan orang-orang berilmu itu sebagian besarnya hadis dhaif. Tapi ini kan manaqib, manggabah. Manggabah itu kemuliaan, keistimewaan, keagungan, kehormatan. Manggabah. Jamaknya manaqib. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan kelompok orang seperti kemuliaan orang-orang Yaman. Ada hadis-hadis diriwayatkan tentang itu. Ya, kemuliaan negeri Syam. Gitu. Ada hadis-hadis diriwayatkan, beberapa dhaif. Ya. Nah, ini kan tidak mengganggu hukum. Hanya menyebutkan tentang keistimewaan suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Ada namanya manaqib dan ini boleh dijadikan sebagai acuan. Demikian juga sebagai tarikh, sejarah. Sebagai sejarah. Bukan untuk acuan hukum, sebagai sejarah nggak ada masalah. Sebab juga nggak sedikit sirahnya Nabi SAW yang nggak ada terkaitan dengan hukum itu diriwayatkan dari hadis-hadis yang dhaif. Jelas. Di antaranya itu Al-Imam Al-Waqidi itu banyak meriwayatkan apa yang beliau riwayatkan itu dhaif. Sebagian besar tentang sirah, sejarah. Nah ini al-hukum fil hadits dhaif seperti itu. Kemudian juga satu hal yang penting juga, itu udah bahasan tadi udah selesai. Yang berikutnya adalah orang kalau melihat suatu hadis dengan suatu sanad, hadis dengan sanadnya, dan ketika dia lihat ini sanadnya dhaif, kan dia bisa mengecek ini hadis dhaif dari sanadnya kan, apakah itu selalu sanad, mata rantainya itu adalah dan dhabt, ya, dari situ kan bisa ketahuan. Ternyata ketika dia kaji sanadnya lemah. Nah, dalam hal ini dia tidak boleh bilang al-hadis haditsun dhaif, tidak boleh. Tapi dia boleh bilang sanaduhu dhaif. Faham? Dia tidak boleh menyatakan ini hadis yang dhaif. Dia hanya boleh bilang sanad ini dhaif. Sebab terkadang ya betul hadis ini dengan sanad ini dhaif. Tetapi hadis yang sama dengan sanad yang lain bisa jadi sahih. Faham? Jadi kalau kita ketemu suatu hadis dengan sanadnya dan ketika kita kaji sanadnya dan kita uji, kita dapetin sanadnya dhaif, kita hanya boleh bilang ini sanad atau ini hadis dengan sanad ini dhaif. Atau kita boleh bilang sanad ini dhaif. Tapi kita nggak boleh bilang hadisnya dhaif. Sebab bisa jadi itu hadis diriwayatkan melalui sanad yang lain yang ketika diuji sanadnya sahih. Sanad yang lain itu. Sehingga hadisnya pun menjadi sahih. Jelas. Sebab kalau kita bilang hadis ini dhaif atas dasar tumpuan sanad ini, ya, ente sekarang lancang. Emangnya ente tahu betul hadis ini nggak diriwayatkan kecuali hanya dengan sanad ini. Ente nguasain, ente hafal semua hadis dengan sanad, kan enggak. Ini sanad ini dhaif. Hadis ini dhaif dengan sanad ini. Tapi dengan sanad yang lain saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Berarti kita bicara ini boleh, tapi bicara hadisnya secara umum ini hadis dhaif hukum enggak. Bisa jadi diriwayatkan melalui sanad yang lain yang sahih. Itu poin yang berikutnya. Kemudian juga ada hadis dhaif, ya. Sehingga kalau ada hadis dhaif, kita tuh menisbahkannya pun kepada Nabi Muhammad SAW
ya, dengan nisbah yang lemah. Sehingga jangan kita bilang jadi gini, ketika kita ingin menyebutkan suatu hadis dhaif, kita tahu ini hadis dhaif, maka kita sebutkannya juga dengan ungkapan yang menyatakan bahwa ini adalah lemah. Seperti apa? Ulama-ulama hadis itu ketika membawakan suatu hadis yang dhaif, mereka bilang ruwiyah, diriwayatkan. Syuf. Atau yugalu, pernah dikatakan bahwa Nabi bilang begini. Syuf. Ini namanya siqatut tamrid. Ketika membawakan suatu hadis dhaif, kita bawanya semacam itu. Jelas. Atau balaghana, sampai kepada kami bahwa Nabi bilang begini-gini. Itu kan lemah. Ya. Nugila anhu kata, pernah dinugil dari beliau begini dan begitu. Atau datang suatu riwayat dari beliau begini dan begitu. Ya. Itu hadis dhaif kalau kita menyebutkannya, membawakannya. Tapi kalau hadis sahih kita bilang qala Rasulullah. Ini hadis sabit. Memang betul diriwayatkan. Dengan tegas kita bawa demikian. Itu hadis sahih. Terus yang berikutnya, poin yang berikutnya yang perlu kita ketahui, kita dibawakan suatu hadis. Ya. Ternyata ini hadisnya, saya nggak bicara matanya. Ini hadis dhaif. Saya nggak bicara sanadnya. Dari sanad udah ketahuan ini dhaif. Kandungan hadisnya pun, matanya membawa Nabi seakan-akan membawakan sesuatu hadis itu yang bermasalah. Kok Nabi bilang begini sih? Kok Nabi bikin begini sih? Ya, hadisnya tapi lemah. Yang kayak begini nggak perlu kita jawab, nggak perlu kita klarifikasi. Buang energi. Kenapa? Kan Nabi bilang gitu. Nabi bilang suatu ucapan, tapi ini kelihatannya nggak masuk akal atau ada bermasalah lah. Jadi bahan kritikan. Perlu kita klarifikasi dan kita jawab? Enggak. Kenapa? Mau ngapain kita buang energi untuk suatu hadis yang dhaif? Mau mengklarifikasi atau memberikan jawaban terhadap hadis-hadis yang sahih. Hadis yang lemah mau ngapain kita buang energi? Sanadnya aja udah lemah. Faham? Jadi jangan kita capein diri ngejawabin hadis-hadis yang di mata orang kelihatannya bermasalah, tapi dia kan statusnya dhaif, ngapain kita buang energi? Faham? Tapi hadis-hadis yang sahih yang di mata orang kelihatannya bermasalah, itu yang kita kasih jawaban. Oh, maksudnya begini. Oh, jawabannya begini. Karena ini hadis sahih. Kalau hadis dhaif ngapain kita buang energi? Capek. Paham? Nggak perlu. Sebab dia sendiri udah cacat dari sejak awal. Mau ngapain kita bahas? Begitu. Dan nggak bisa dijadikan sebagai acuan sehingga untuk kita klarifikasi. Nggak perlu dijadikan acuan kok. Mau ngapain? Gitu. Makanya seringkali orang bawa hadis, ribut orang. Oh, Nabi bilang gini. Entar dulu. Benar gak Nabi bilang gitu? Periksa dulu sanadnya. Siapa yang meriwayatkan? Ya, nggak cuma Nabi aja. Kadang juga sahabat ngucapin begini begitu. Jadi rame. Kok sahabat Nabi bilang begini sih? Ini kan nggak masuk akal. Nah, periksa dulu. Referensinya mana ya? Sanadnya mana ya? Gitu. Ya, sanadnya mana? Oh, nggak ada sanadnya. Mau ngapain lu capein diri? Itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan. Ngapain kita ngejawabin yang beginian? Paham? Nah, terus juga yang terakhir, hadis dhaif nggak bisa menggugurkan hadis yang sahih. Iya, dia lemah terus mau menggugurkan yang kuat, enggak. Ketika terjadi pertentangan, hadis dhaif tidak bisa menggugurkan hadis yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini paham kira-kira? Nah, ini hadis sahih, hasan dan dhaif udah kita bahas panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Udah tuntas? Anda mau ini coba dibikin rangkumannya masing-masing dari ente orang. Rekamannya ada, tinggal minta sama yang di streaming dibikin rangkuman. Jadi apa yang Anda sampaikan ini betul-betul faham. Ini kita hari Kamis, ini hari terakhir, baru mulai lagi Senin. Masing-masing dari ente orang bikin catatan rangkuman yang pasti, yang jelas,
ya, baik dari kitab Manhalul Latif maupun dari penyampaian saya, sebab dari penyampaian ada beberapa atau banyak juga yang nggak ada di Manhalul Latif, ya, rangkuman-rangkuman tentang apa yang selama ini saya sampaikan, sahih, hasan, dan dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu Senin, rangkumannya kasihannya. Fatihah bil qabul, tamam kulisul, salahi syandharan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القدر وأنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علماء نهض بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستار، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من شر في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة والمسلمين أجمع، آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، صف الرسول نهضى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه. قبول كم كل سول حضرة الرسول. الفاتحة. Malam ini kita khatam Bukhari di sini ya. Iya, malam Jumat ntar. Ya akhir. Tafadhalu subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.